kajian kita malam ini judulnya, betulkah manusia itu mulia atau manusia itu hina? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selama ini semua manusia menganggap dirinya mulia dari seluruh makhluk, betul tak Pak? Mau agama apapun, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, karena dia menganggap kita ini, setiap manusia pasti menganggap unggul dari seluruh makhluk yang lainnya karena diberi akal, betul tak Pak? Tapi letak kehinaan manusia itu pula lah di akalnya. Mulia karena akal, tapi bisa hina karena akalnya. Malam ini mau kita sebut mana dulu? Yang mulia dulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surat yang paling kita hafal, surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kata Allah Ta'ala kan, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi negeri yang diberi Allah jaminan keamanan, orang-orang yang baik, tanah suci. Hadzal baladil amin, maknanya itu kota Makkah. Lalu Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, khalaqna insan fi ahsani taqwim, dalam bentuk ciptaan ahsan dan takwim. Kalau di terjemahan Kementerian Agama, makna ahsan dan takwim ini disebut dengan menciptakan manusia dengan sempurna, ya Pak. Tapi selama ini paham tak kita apa makna ketika Allah menyebutkan insana ahsani takwim, manusia itu ahsan dan takwim? Apa itu ahsan, Pak? Nah, supaya ini kita tahu letak kemuliaan kita. Ahsan diambil dari kata hasan. Kalau jadi ahsan, berarti dia hasan itu jadi ahsan, maknanya sangat baik. Dan sangat baiknya itu ada baik khair bahasa Arab, ada baik thayyib. Tapi kenapa Allah menggunakan ahsan, kalimat hasan dan ahsan? Karena ahsan itu kebaikan yang di dalamnya tidak ada keburukan. Artinya kebaikan yang diciptakan itu sempurna betul. Jadi khalaqnal insan ahsan, sangat baik dari seluruh makhluk. Di mana letak kebaikannya? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, menyebut dirinya pencipta sebaik-baik ciptaan. Dalam surah As-Sajdah ayat 7, Allazi ahsana kulla syai'in, sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu, kulla syai'in khalaqahu, menjadikan segala sesuatu itu sebaik-baik dia menciptakan. Khalaqahu min din, cuma dia memulai penciptaan yang sebaik-baik itu, dia menciptakan manusia dari tanah. Dari tanah Pak, penciptaan permulaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu di ayat yang lain Allah katakan ahsani takwim, seluruh ciptaan Allah, langit, bumi, malaikat, semuanya, jin dan hewan-hewan itu ahsan. Tapi ketika manusia Allah tambah dengan kalimat takwim. Diambil dari kata apa takwim, Pak? Diambil dari kata qawama. Maknanya apa? Kalau di dalam surat Al-Furqan itu kan ada wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak pula pelit, tidak pula berlebih-lebihan, tapi mereka di antara keduanya. Apa makna kata qawama? Seimbang. Seimbang yang dimaksud apa, Pak? Seluruh potensi, bahasa Melayunya apa potensi ini, Pak? Bahasa potensi apa? Kadang-kadang mak-mak kita tak tahu apa potensi itu kan? Apa nih Bu ya? Bisa rasim. Seluruh apa yang ada pada makhluk yang lain, nah gitu. Yang ada pada malaikat, yang ada pada iblis, yang ada pada kucing, yang ada pada pohon, ada pada alam semesta ini semua sempurna, semua alam semesta ini ada pada diri manusia itu Allah ciptakan. Sehingga dalam konteks ilmu doktor, waktu kita sekolah S1, kita ini disebut mikrokosmik, yaitu alam semesta yang kecil. Sedangkan bumi
beserta isinya adalah makrokosmik, alam semesta yang besar. Dan semua yang ada di alam ini ada pada diri manusia. Potensinya, semua zatnya, semua kandungannya, semua sifatnya, semua keadaannya ada. Dan bahkan melebihi dari seluruhnya. Apa itu? 2. Tapi kata Allah Ta'ala, sudahlah hebat ciptaannya, lalu Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan, summa radadna, kemudian kami kembalikan mereka. Pak, tadi kan dah dibilang Allah kita ini ciptaan sempurna, ciptaan yang paling seimbang dan sempurna. Summa radadna, kemudian kami balikkanlah mereka fi asfala safilin, di bawah aspal. Aspal itu apa? Sudah aspal safilin pula nih. Kerak api neraka, tempat pijak-pijak tuh. Aspal itu kan tempat pijak tuh kan. Di bawah aspal itu ada lagi tuh. Padahal dia mulia, tapi Allah bilang summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan mereka yang sempurna, yang seimbang tadi ke dalam neraka jahanam, kerak di bawah api neraka. Apa artinya tuh Pak? Potensi kehebatan kita tuh disebut Allah kita hebat, tapi kalau kita tak pandai menggunakan potensi hebat itu, dikembalikan sebagai asfala safilin, tempat paling rendah. Lebih rendah lagi daripada seluruh makhluk. Kan potensi seluruh makhluk ada sama kita, tapi kalau kita tak pandai menggunakan potensi itu, kita akan lebih hina dari seluruh makhluk. Lalu letak kemuliaannya di mana? Maka Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat walahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baik, beramal soleh. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Atau ayat sebelumnya, Mama yukazibuka ba'du bidin. Kenapa kamu mendustakan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakim, siap sebijak-bijaksananya hakim? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana letak kehebatan kita? Di kata qawamah, yaitu keseimbangan. Apa yang seimbang? 1. Kita baca ayat di dalam surat As-Sajdah 7, 8, 9 supaya pakai dalil semua Pak. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, dan dia memulai menciptakan manusia itu dari tanah. Yang dari tanah siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Kita dari tanah tak? Enggak. Kita nak dari tanah Pak. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian kami lanjutkan keturunannya yang dari tanah tadi, dari sulalatin min ma'in mahin, dari bercampurnya air yang hina. Yang mana air yang hina itu? Air mani Pak. Ada nggak anggap air mani di sini bisa suci? Atau tanah lah? Kita kan dari tanah di badan. Kita sadar semua dari tanah. Tapi ada nak bapak ibu yang mau bawa tanah tidur? Ambil tanah bawa tidur. Ada tak? Terpijak kaki pun tanah langsung suruh cuci. Masuk masjid pun tak mau tanah. Tapi badan kita tanah. Yang lebih parah lagi, kita ini anak yang setelah turun tanah air mani. Lebih hina pula daripada air ingus. Kalau ingus Pak bisa jilbab pakai jilbab. Tapi kalau air mani benar harus jilbab pakai jilbab Pak. Ingus di dalam hidung dia masih sifatnya air biasa, airnya kotor. Tapi ketika dia keluar, dipegang, ulama Syafi'iyah menyebut ingus itu najis. Tanah dia bisa tempat bersuci Pak, jetayamu, tanahnya suci. Air mani dia hina, tapi dia suci. Maka kena baju pun Nabi pernah kering saja lalu Nabi sholat. Tapi air mani bukan mani dan mazi. Nanti maaf bikinnya. Yang mana yang hina tuh? Ini yang badan. Lalu kalau potensi yang badan ini untuk apa nih Pak? Untuk hidup di atas dunia. Untuk hidup di atas dunia itu potensinya tuh Allah kasih badan. Tapi badan ini kekal tak? Dunia ini kekal tak? Maka Allah katakan dunia malun, dunia ini dilaknat. Wa fiha malunatun, dan semua yang ada dalam dunia dilaknat. Apa urusan dunia ini Pak? Urusan manusia kalau kerjanya hanya untuk dunia, apa kerjanya? Kalau tak dia jadikan kemuliaannya itu
Kemuliaannya pada ayat berikutnya. Apa katanya? Kita lanjutkanlah. Apa kemuliaan manusia? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Lalu kami tiupkan pada zat tadi Pak, pada air mani yang tumbuh mulai dari plasma nutfah. Bahasa biologi Pak Nazarnya yaitu zigot. Kemudian berkembang 40 hari kedua menjadi alaqah. Kalau bahasa kitanya alaqah itu darah kental. Bahasa biologinya disebut dengan embrio. Udah terjadi pembuahan. Udah mulai menempel di dinding rahim. Kerjanya makan, mengisap sari-sari mati makanan yang dimakan oleh ibu. Tiba-tiba ibu berubah suasana hatinya, hormon progesteronnya, hormon yang lain-lainnya. Tiba-tiba ibu langsung, wah, muntah-muntah ibu kan? Bilang sama Pak Dokter atau sama Ustaz, ya carikan mangga ya jam 1 malam. Apa ngidam? Bahkan ada pula ngidam minta durian. Saya pernah dengar ada saudara saya ngidam minta makan sabun. Saking minta makan sabun. Kenapa berubah suasana hati tadi? Karena ada yang masuk, yang tumbuh di dalam rahimnya. Apa namanya? Alaqah. Ketika alaqah berubah berkembang 40 hari menjadi mudghah. Bahasa kitanya janin. Dan ketika menjadi mudghah itulah Allah tiupkan summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Lalu kami tiupkan pada benda yang hina tadi, dari tanah dan air mani, yang kemudian tumbuh menjadi nafsiyah, berkembang, tumbuh menjadi makhluk seperti biasa ya, makhluk kita ini. Supaya makhluk untuk dunia, makhluk yang badannya kan untuk dunia ini. Tumbuh dia, lalu Allah muliakan dengan apa? Allah tiupkan roh. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, summa sawwa wa nafakha fihi min ruh, wa ja'ala lakum as-sam'a, dikasihlah ruh pada jasad yang hina tadi sehingga kamu bisa mendengar, kata Allah. Wal absar, kamu bisa melihat. Allah tak bilang kamu punya telinga, kamu punya mata, tidak. Tapi Allah katakan kamu punya penglihatan, kamu punya pendengaran, dan kamu punya perasaan. Wal afidah. Afidah ini diambil dari kata fu'ad. Kenapa Allah tidak menyebut qulub, hati? Karena belum bisa menggunakan pikiran. Kenapa? Karena masih dalam keadaan fitrah, hanya sekedar merasa. Belum ngerti tentang perasaan. Dia tahu kalau sedih, kalau gembira, tapi dia belum memaknai gembira dan sedih itu. Maka bayi dalam kandungan usia 120 hari, 4 bulan. Terlihat 4 bulan yang 120 hari ya? 3 bulan ya? 4 bulan yang 120 hari. Itu sudah pandai mendengar, sudah pandai menyimak. Walaupun dia melihat bukan dengan mata, tapi dia menyimak apa yang didengarnya. Dan dia sudah punya perasaan. Jadi ibu waktu hamil itu kalau suka sedih, nanti anaknya lahir sedih. Bahkan banyak anak-anak ditemukan trauma dengan ibunya. Karena ketika mengandungnya, maknya tak ikhlas mengandungnya. Maknya ingin anak jantan, anak laki-laki, tapi hamilnya anak perempuan. Lalu dia tidak suka anak hamilnya. Ketika lahir, anaknya menyusui pun maknya dia tak suka. Sampai SMA suka berantem. Lalu saya panggil oleh seorang, kenapa lah anaknya berantem betul dengan mak? Saya tanya, kakak dulu waktu hamil ini ikhlas tak? Coba panggil sama-sama. Rupanya trauma dia. Trauma di bawah otak, bawah sadar itu terekam bahwa emaknya tak suka sama dia. Tapi begitulah keadaan kehidupan. Apa yang menjadikan kita mulia Bapak Ibu? Yang hina tadi mana? Badan nih. Yang menjadikan kita mulia apa? Ditiupkan ruh. Ngapa kita mulia? Bisa mendengar, bisa melihat, bisa punya perasaan. Mendengar, melihat, punya perasaan ini disebut ulama, dia itulah potensi ruhani yang ada pada diri kita. Apa gunanya? Untuk mengikat kepentingan nafsiyah, kepentingan badan. Kepentingan badan ini apa Pak? Makan, apa lagi? Punya rumah, apa lagi Pak? Pokoknya yang enak-enak lah. Tak mau mati, tak mau jadi tanah lagi. Tapi bisa nggak ditahan? Tak bisa. Maka yang harus kita hidupkan adalah yang terus hidup. Mana dia? Badan ini pasti habis. Kalau hanya hidup untuk badan, maka dia akan hina. Tapi kalau dia hidup untuk ruhnya yang bisa mendengar, melihat, dan merasakan, pasti dia mulia. Karena di dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang nafsiyah, tentang nafsu,
tapi Allah hanya sebut ruh itu tak banyak. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, kalau ada orang tanya kepada engkau, yas'alunaka, jika ada yang bertanya kepada engkau, 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu dikasih ilmu cuma sedikit aja. Sedikit aja ruh. Ruh itu tak usah banyak ilmunya. Tapi apa? Yang perlu ilmu itu tunduk. Kerjanya apa? Menundukkan nafsu. Tapi nafsu banyak Allah sebutkan. Di dalam surah Yusuf misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratu bisu'. Sesungguhnya nafsu itu kepentingan badan, kepentingan hidup dunia, keinginannya tak terbatas. Dia betul-betul mengajak kalian kepada kesesatan. Saya menerjemahnya agak ekstrim sedikit. Kalau terjemah baiknya, la'ammaratu bisu', mengajak kalian kepada yang buruk. Tapi katanya pakai lam taukid, Pak. Lam taukid ini kalau bahasa kitanya jiddan, bahasa Melayunya itu sangat. Pakai la amara. Amar itu maknanya memerintahkan. Benar-benar memerintahkan kalian kepada yang buruk. Artinya apa? Nafsu itu membawa kita celaka. Illa rahimallahi nafsiyah, kecuali nafsu yang diberi Allah rahmat. Mana nafsanya? Nafsu yang disebut dengan mutmainnah. Siapa yang nafsu mutmainnah? Yaitu ketika ruh mampu mengikat nafsu, disebutlah orang yang berakal. Sampai sini paham, Pak? Akal. Jadi jangan nganggap kita ini berakal kalau tak mampu mengikat nafsu. Kita punya akal tapi kita punya otak tapi tak berakal. Itu dia. Maka orang punya otak tak berakal itu sama tuh kaki empat tuh makan aja gede. Dia tidak akan dihisap. Kenapa? Karena dia tidak ada ruhul hayat. Yang ada cuma nafsiatul hayat, kehidupan nafsu saja yang ada pada hewan. Dia tak akan dituntut, Pak. Karena ketika dia mati, kambing mati, ayam mati, kucing mati, lembu mati, dia habis. Tak ada catatan amal baginya. Karena tugasnya untuk khidmat bagi kehidupan ruh yang ada di bumi. Ruh yang ada di bumi itu siapa? Yang potensinya ada pada manusia. Dia punya potensi binatang, nafsiah, tapi dia punya potensi ruh untuk kembali kekal. Bapak Ibu mau hidup sementara di dunia aja atau mau hidup kekal di akhirat? Mau hidup di akhirat, maka gunakanlah kemuliaan. Mana kerja ruh? Ruh itu suci, Pak. Dia datangnya dari Allah Ta'ala sendiri. Zat yang hidup, yang maha hidup, pasti dia akan terus hidup. Yang potensinya terus akan ada apa? Dia pasti mendengar, dia pasti melihat, dia masih punya perasaan. Jadi orang yang telah mati di antara kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa punya perasaan. Siapa dia? Rasulullah SAW. Siapa lagi? Ya orang-orang tua kita, Pak. Cuman kalau dibukakan itu pas kita lewat misalnya. Kalau Rasulullah itu jangankan itu. Rasulullah lewat gunung, lewat sungai, lewat semua mendoakan. Disapa assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kita tiba-tiba lewat pohon itu tiba-tiba ada yang pohon itu bilang assalamualaikum Pak Nazar, lari tak? Terkejut kita langsung kan. Jadi semua yang ada di bumi ini semua mendoakan Nabi. Kenapa? Karena dia ruhul hayat yang Allah kirim sebagai penyempurnaan yang di dalam dirinya mampu menandukkan nafsu. Di antara seluruh makhluk yang tak pernah ada melanggar aturan Allah hanya Nabi Muhammad. Di antara seluruh manusia, jin yang tak melanggar perintah Allah cuma Nabi Muhammad. Kalau malaikat memang diciptakan hanya untuk taat. Kalau iblis diciptakan sebenarnya untuk taat, tapi ada potensi membangkang. Dia dari golongan jin, karena kecenderungan karena dia diciptakan dari api. Lalu kita diciptakan dari tanah, kemudian ada zat apinya, ada airnya, ada anginnya, ada kemuliaan di dalamnya. Allah tiup apa itu? Ruh yang kemudian untuk mengikat nafsiahnya. Bapak Ibu sampai sini paham tak? Anggapnya lah paham ya? Paham lah. Mana orang yang berakal tuh, yang menggunakan pendengarannya, yang menggunakan penglihatannya, yang menggunakan hatinya untuk ikut aturan Allah, untuk ikut aturan hidup. Bapak Ibu saya tanya,
Pernah minta hidup tak? Pernah minta hidup tak? Pernah minta jadi manusia tak? Tak pernah. Lalu kalau jadi manusia mau bikin aturan sendiri? Tak mungkin. Itu Bapak Haji Bambang kan? Tak mungkin kita buat aturan sendiri. Lalu hidup ini bukan punya kita. Bapak hidup bukan punya kita. Bapak mati pun bukan permintaan Bapak. Karena dia adalah hak Allah sebagai pencipta hidup. Apa hak dia? Diibadati. Apa maknanya penghambaan? Apa maknanya ikut aturan? Iblis makhluk yang diciptakan Allah, tapi dia menghambakan diri untuk memuji saja. Ketika disuruh ikut aturan, menolak dia. Nabi Adam AS diciptakan sempurna oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Diuji dulu di dalam surga. Ternyata gagal ujian dalam surga. Manusia itu ujiannya memang di bumi. Lalu jangan salahkan, kenapa Nabi Adam makan buah kuldi? Kalau tak makan buah kuldi, pasti kita berada dalam surga terus. Pasti banyak Bapak Ibu yang menyalahkan kayak gitu kan? Nabi Adam diutus ke bumi ini sebagai ujian. Kita inilah ujian tempat lulusnya manusia agar dia mulia di dunia. Di dalam surga ada gagal untuk kita. Maka ketika di atas dunia menang dia ujian. Satu kehilafannya minta ampun 40 tahun. Kita satu kehilafan berapa kali minta ampun? Bapak Ibu ada tak kita melanggar aturan Allah? Ngaku aja lah. Banyak Pak ya? Apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Kita kalau melanggar aturan diberikan ampunan kalau minta ampun. Iblis melanggar aturan tapi tak mau minta ampun. Malah ditantangnya, kau keluar dari surga ini, masuk neraka lah kau. Oke kata Iblis. Tapi ya Allah tunggu, aku minta tangguh sampai hari kiamat. Gara-gara Adam lah nih. Padahal gara-gara dia sendiri namanya itu aturan. Kan? Gara-gara dia sendiri. Gara-gara Adam lah nih aku masuk neraka. Awaslah kau ya Adam. La'atiyannahum. Aku sungguh-sungguh akan datangi kamu dari depan, dari belakang, dari samping, dari muka, dari semua arah. Ila libadikal mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas saja ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita membahas tentang kemuliaan, bukan membahas tentang ikhlas. Ikhlas itu pasti mulia. Lalu kemuliaan itu di mana? Ketika kita mampu mengelola roh, ketika roh kita mampu mengelola kepentingan badan kita untuk diikat, maka disebutlah orang yang cerdas. Di dalam Al-Quran disebut ulil albab. Pakai apa mengikatnya Pak? Pakai aturan Allah, bukan pakai aturan kita sendiri. Apa nama aturan itu? Aturan itu namanya aturan yang menyelamatkan. Apa namanya Bapak Ibu? Aturan yang menyelamatkan. Bahasa Arabnya apa? Islam. Sebenarnya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau ekstrim, aku tidak mau menyebut Islam itu sebagai agama. Saya pun tidak mau juga nyebut. Karena kalau agama itu maknanya tidak melanggar aturan. Lalu ada agama Islam, agama Buddha, tak apa-apa ya Pak ya? Agama Hindu, agama Kristen, agama ini, agama Nasrani, agama itu. Tak ada agama itu. Kalau seandainya, kenapa? Karena yang lain itu melanggar aturan. Apa aturan yang dilanggarnya? Dia mempersekutukan Allah. Kalau yang Islam itu yang selamat itu apa? Satu cuma, yang ada itu Allah saja yang disembah. La ilaha illallah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, cuma satu ajarannya. Apa ajarannya? Ajaran yang menyelamatkan. Dasar pertamanya mentauhidkan Tuhan yang menciptakan. Mentauhidkan Tuhan yang menciptakan sifatnya. Tapi apa yang mentauhid yang menciptakan dari Tuhan itu sifatnya? Kita harus tunduk kepada zatnya. Paham? Ada dua tuh. Dia punya sifat, dia punya zat. Yang kita sembah itu bukan sifatnya. Dia menciptakan, dia mematikan, dia menghidupkan, dia memberi rezeki. Itu sifat dari apa? Dari zat. Siapa nama zat itu? Allah. Siapa dia? Ilah. Dia Tuhan, namanya Allah. Punya sifat menciptakan, menghidupkan. Yang kita sembah siapa? Allah sebagai ilah. Punya aturan untuk menyembahnya. Punya aturan untuk diabadinya. Nama aturannya apa? Islam. Mana aturan itu? Dituliskan dalam Qurannya. Diutus rasul-rasul. Di antara seluruh rasul, siapa rasul yang tak pernah buat salah? Sehingga dia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi Adam pernah buat salah Pak. Nabi Musa pernah buat salah. Nabi Ibrahim pernah buat salah. Nabi
Nabi Nuh pernah buat salah. Nabi Muhammad ada pernah buat salah tak? Kalau ada yang bisa menyebut kesalahan Nabi Muhammad, saya kasih 100 juta malah. Atau saya tumpuk mulutnya. Nabi Muhammad itu salahnya hanya di mulut orang-orang kafir. Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada aib. Karena dia kesempurnaan makhluk, maka belum jadi dia sudah Allah tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum jadi apa? Belum jadi zat janin manusia, tetapi dia sudah ada apa? Allah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan ketika dia menciptakan apa? Makhluk sebelum segala sesuatu. Dia menciptakan supaya mengakui Tuhan itu akan diutus satu makhluk. Siapa namanya? Rasul Muhammad. Belum dalam bentuk apa-apa, zahir. Allah ciptakan alam semesta. Maka kata Imam Ibnu Katsir, Allah menciptakan segala sesuatu bermula dari qalam. Nabi sebut Allah pertama kali menciptakan makhluknya adalah qalam, menulis seluruh kehidupan. Dengan apa? Dengan kasih sayangnya. Maka Allah katakan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu induk dari semua penciptaan Allah. Allah menciptakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Siapa makhluk yang paling pengasih penyayang? Nabi Muhammad. Allah sebut pada surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebut Raufur Rahim, datang seorang rasul kepada kalian sebelum sebagai penuntas dari segalanya. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka rahmatan lin nas. Kamu diutus untuk keseluruhan manusia. Kamu diutus sebagai rahmat sekalian alam. Saya tambah sedikit boleh Pak? Letak kemuliaan kita Pak di mana? Di dalam roh. Dan manusia makhluk paling mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan hanya Nabi Muhammad. Tak ada aibnya Pak. Kencing sama merahnya tak pernah ditemukan. Sahabat ngintip kencingnya, Nabi mau tengok merah Nabi, kencing Nabi, sekali tengok dah tak ada, ditelan di bumi. Keringat Nabi Pak wangi, kata Ummu Sulaim. Nabi numpang singgah ke rumahku waktu duha, kemudian Nabi sholat duha, kemudian ngantuk tertidur. Ibu dari Anas kembali. Lalu Nabi SAW ketika sedang tidur waktu duha Kailullah, Ummu Sulaim ini sedang mengerik keringatnya, digosok-gosok, dikerik lagi. Nabi kaget, kata Nabi, apa nih? Ini ngumpulin keringatmu. Untuk apa? Untuk campuran minyak wangi bagi anak-anakku. Masya Allah, kata Nabi. Besok pagi ketemu dia Rasulullah, dia kasih botol minyak wangi. Dia kata, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Nabi cium minyak wangi itu. Ini harum sekali minyak wanginya. Aku selama di Madinah ini belum pernah menemukan minyak wangi yang seharum ini. Tolong belikan aku, kata Nabi. Apa kata Muslim? Wahai Rasulullah, ketahuilah itu adalah keringat. Ada keringat kita berwangi. Rasulullah itu tak ada aibnya Pak. Dia makhluk surga yang dihantar ke bumi. Tak ada salahnya, tak ada bencinya. Udah mau dibunuh, mau dimatikan sama orang, tetap juga dia doa kasih sayang sama manusia. Kayak cerita ketika Nabi ke Taif. Maka makhluk paling sempurna itu Nabi Muhammad. Yang ahsan takwim itu Nabi Muhammad Pak. Kalau kita ini tengah-tengah, maka Nabi Muhammad yang tak ada salah aja minta ampun setiap hari 70 kali. Kita yang banyak salah berapa kali? Lalu di mana letak kehinaan kita Pak? Kalau tak pandai menggunakan akal, tak pandai menggunakan ruh untuk mengikat nafsu supaya berakal, kita ini kan cuma bilang berakal aja, tapi betul-betul berakal atau tidak? Banyak orang sekolah tinggi tapi tak berakal. Yang berakal itu yang mampu menundukkan nafsu. Yang menjadi disebut berakal itu ulil albab, yang disebut berakal itu ulama. Siapa dia? Orang yang takut sama Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi